Alhamdulillah atas kerja keras seluruh pihak dan ridho Allah SWT dalam 1 minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi COVID-19. Hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan hal yang cukup baik. Untuk itu pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Menko dan menteri-menteri terkait. Meskipun demikian, kita semua tetap harus berhati-hati, sekali lagi harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Kita harus mempelajari perkembangan situasi COVID-19 di berbagai negara dan terus mengambil berbagai pelajaran penting darinya. Beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi sebanyak lebih dari 60% ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan kasus COVID-19 lagi. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana. Ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Shalom, Pak. Indonesia pasti bisa. Sedang di rumah kah? Iya, lagi di rumah, Pak. Oke, kalau tidak ada kegiatan atau tidak mengganggu, mari Pak ke gereja. Ini ada teman-teman lagi dekor di gereja. Apakah Pak Budi bisa datang? Oh, iya, Pak. Baik, saya akan datang sekarang juga, Pak. Oke, terima kasih. Saya tunggu di gereja ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Saya tadi ditelepon. Ada acara apa ini ya? Oh, ini ada acara persiapan wudhu, Pak. Wudhu. Iya. Perkembangan lagi. Kan kondisinya sekarang lagi seperti ini. Kenapa mesti dipaksakan? Iya nih, Pak. Saya aja sebagai mahasiswa gara-gara PKM harus kuliah di rumah. Sidang aja juga harus di rumah. Tapi karena ada corona ini, saya jadi bisa nemenin Bapak Ibu, bisa ngurangin biaya kuliah. Soalnya kan kosnya udah nggak bayar. Jadi bisa bersyukur sih dengan adanya PPKM ini. Begitu pula dengan saya, Pak. Dengan adanya COVID ini, anak-anak pada libur tidak sekolah, saya tetap terberkati dengan adanya kantor yang ada di sebelah warung saya. Banyak orang yang makan di tempat saya. Makanya saya tetap bersyukur meskipun dengan adanya wabah seperti ini. Tuhan memberkati kami dalam segala hal. Ya, ini kan pandemi. Jadi ya masih diperpanjang kayaknya ini ya. Terus saya sebagai guru itu kayaknya belajar lagi lebih banyak untuk ngajari anak-anak secara online. Terus ya di samping saya belajar, terus gimana murid-murid saya? Kalau anaknya Mbak Mimi apa? Wah, yang pusing tuh mamanya, bukan anaknya. Kalau daring Kodok. yang ngerjakan itu mamanya, buka buku mamanya. Yo, kodok. Ya tapi ya ada sesuatu ya kita tuh bisa dekat sama anak-anak. Terus kalau yang Mbak Mama, gimana yang di rumah sakit? Ramai atau sepi sudah? Ya, puji Tuhan sekarang sudah mulai ramai.
pasien-pasien COVID sudah mulai berkurang, terus poli-poli juga sudah mulai dibuka semuanya persiapan, tapi tetap melakukan protokol kesehatan supaya tidak ada lagi saudara kita yang mengalami sakit, supaya semuanya sehat dan bisa mengikuti Hari Raya Persembahan nanti tanggal 12. Ya kan Pak Budi? Oh iya ya, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu keluarga kami kan kena COVID juga. Oh iya. Kami harus merasa terjatuh, kami harus merasa ketakutan, apalagi kondisinya yang seperti ini. Tapi di balik semua itu memang Tuhan memberi sesuatu kepada keluarga kami. Secara tidak langsung kami bisa memberi kepada orang yang memerlukan melalui donor plasma yang kami lakukan. Selain itu juga Tuhan memberi rezeki kepada kami juga semakin dilimpahkan. Sungguh besar ya Tuhan. Berkatnya senantiasa kepada kita dan kita semua. Berarti saya salah selama ini menganggap ini semua cobaan dari Tuhan. Ya itulah rangkaian dari hidup Pak. Jadi ada pasang surutnya dan kita selalu bersyukur, lebih-lebih kita bersumpah karena berkat dari Tuhan itu senantiasa ada dan tercurah untuk kita semua. Wah, sepertinya seru sekali nih ya. Bapak Ibu ini, maaf saya baru datang. Tapi sepertinya tadi saya dengar dari luar seru sekali nggih Pak. Tadi membahas masalah pandemi ya? Atau membahas masalah persembahan? Ya Bu, walaupun ini masa pandemi, kita masih tetap bersyukur bisa ikut merayakan Hari Raya Persembahan Bu. Iya, kita ini kehidupan kita harus berubah ya tiba-tiba karena pandemi. Dan kita tidak tahu kapan akan selesainya pandemi ini. Seolah-olah semuanya itu tidak pasti. Kalau kita ingat seperti perjalanan bangsa Israel di padang gurun Sin itu, yang semuanya tidak pasti. Mereka di padang gurun, mereka tidak tahu mereka bisa terus makan atau tidak, mereka kapan akan sampai di tanah perjanjian. Tetapi kalau kita ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada tiang awan, tiang api yang ada bersama mereka, mereka diberi makan dengan mana. Bahkan kalau kita ingat di Keluaran 35, saat mereka harus memberikan persembahan, mereka mempersembahkan dengan sukacita loh. Ada yang memberikan tenaganya untuk membangun bait Allah, ada yang memberikan hartanya yang sudah dipersiapkan. Jadi walaupun pandemi, saya pun juga kangen dengan semua warga jemaat, tapi masih bisa bersyukur karena warga masih bisa beribadah di rumah masing-masing, semuanya bisa terlibat ibadah. Oleh karena itu, ya walaupun tidak mudah, kita yakin Tuhan selalu ada menyertai kita dan kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nggih Pak, Bu? Semangat ya ya? Iya Bu, pasti. Iya ya. Hari Raya Persembahan kita tahun ini kan berbeda karena pandemi. Karena belum semua warga bisa ke gereja. Biasanya kan kalau Hari Raya Persembahan anak-anak ada, semua warga ada. Kita adakan lelang gotong royong, kita adakan lelang bareng-bareng di gereja, anak-anak membawa persembahan sambil nyanyi di depan. Terus sekarang bagaimana nanti Pak ya, Bu ya, teknisnya ya? Iya Bu, betul Bu. Ya untuk itu, jadi panitia yang akan menjelaskan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Keraksaan. Hari Raya Persembahan akan kita lakukan bersama-sama, diawali dengan ibadah syukur pada hari Minggu jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diwujudkan dalam bentuk uang
yang nanti akan dimasukkan di dalam amplop seperti yang saya pegang saat ini. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara membaca iber-iber yang ada di dalam amplop ini. Kemudian persembahan dalam bentuk uang dapat Bapak Ibu Saudara masukkan di dalam amplop khusus ini. Ataupun Bapak Ibu Saudara bisa bersembah dengan hasil bumi yang Bapak Ibu Saudara miliki sendiri, yang Bapak Ibu olah, ataupun barang-barang berupa hasil keterampilan Bapak Ibu Saudara sebagai wujud rasa syukur Bapak Ibu Saudara di dalam menerima berkat-berkat Tuhan selama ini. Untuk persembahan dalam bentuk barang atau hasil bumi, hasil olahan sendiri yang bukan berupa makanan olahan, dapat Bapak Ibu Saudara hantarkan ke gereja mulai hari Sabtu tanggal 11 September 2021 jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kami akan tunggu di sana untuk kami tata sehingga pada hari Minggu tanggal 12 September bisa tertata rapi dan kita bisa beribadah dengan khidmat. Dan tidak lupa kami mohon juga kepada Bapak Ibu Saudara yang bersembah dalam bentuk barang atau hasil bumi untuk memberikan harga dasar untuk mempermudah, untuk memperlancar pelelangan nanti. Seluruh persembahan dalam bentuk barang atau hasil bumi akan kita lelang secara bersama-sama setelah ibadah Minggu tanggal 12 September 2021 melalui aplikasi WhatsApp atau WA, sehingga semua acara lelang akan kita lakukan secara online. Dan untuk itu kami mohon izin kepada Bapak Ibu Saudara semua, seluruh warga jemaat untuk memasukkan nomor WA Bapak Ibu Saudara di dalam satu grup besar khusus untuk acara lelang Hari Raya Persembahan tahun 2021. Kami mohon Bapak Ibu Saudara nanti setelah acara lelang selesai, panitia baru dapat menerima pembayaran hasil lelang. Untuk pembayaran hasil lelang Hari Raya Persembahan tahun 2021 ini dapat Bapak Ibu Saudara lakukan secara tunai kepada bendahara panitia, atau Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening BCA Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Keraksaan seperti yang tertulis di bawah ini. Silakan Bapak Ibu catat, dan kalau tidak hafal silakan melihat di iber-iber yang sudah diberikan. Dengan menggunakan kode 011 di akhir nominal yang Bapak Ibu Saudara transfer. Seperti contoh, ketika saya akan membayar hasil lelang 100.000, maka saya akan mentransfer dengan nilai nominal 100.011 atau 100.011 rupiah. Hal ini dimaksud untuk mempermudah bendahara di dalam memilah dengan persembahan-persembahan yang lainnya.
Bukti transfer mohon di screenshot dan nanti dikirim melalui nomor WA bendahara panitia seperti yang tertulis di bawah ini. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang sungguh sangat mengasihi kita walaupun di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Oh, seperti itu ya Pak. Saya jadi tahu sekarang. Baiklah kalau gitu, saya pamit pulang dulu. Saya akan mempersiapkan persembahan saya untuk ibadah besok. Terima kasih semuanya, saya duluan.